Tuhan sudah tentukan. Mau diperpanjang tidak bisa. Mau diperpendek pun tidak bisa. Ada orang-orang yang meninggal seperti ini. Orang bisa bertanya, apa gunanya dia datang? Ya kan? 3 bulan, apa gunanya dia datang? Nah, kita lihat. Banyak gunanya. Yang pertama gunanya buat kedua orang tuanya. Setiap orang itu ada tugas yang dibebankan Tuhan pada dia. Tugas itu menjadi kewajiban untuk dia wujudkan kalau dia sudah dewasa. Ya kan? Ada juga tugas yang ditugaskan Tuhan kepadanya, tetapi itu untuk orang tuanya. Ada begitu. Yang untuk orang tuanya ini banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskannya. Salah satu di antaranya adalah itu untuk menguji orang tuanya. Apa dia sabar atau tidak? Itu tujuannya dia meninggal ini. Menguji kamu sabar atau tidak. Lah, bagaimana kalau sabar? Nah, di sini Nabi pernah bersabda begini. Siapa yang meninggal buah hatinya, anaknya yang kecil, dan dia sabar, Tuhan akan bangunkan buat dia di sorga suatu istana namanya Baitul Mahmud, istana untuk yang terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena dia sabar, legowo, dia meninggal. Apalagi, mari kita berpikir secara jernih. Ini anak kan tumbuh dalam keadaan tidak normal. Kalau dia membesar dalam keadaan dia tidak normal, bagaimana? Lebih menderita. Ya kan? Jadi wajar bersyukur diambil Tuhan atau tidak? Wajar. Jangan pernah kalau ada yang meninggal, Anda egois. Jangan pernah. Walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sangat kita cintai. Karena, nah ini, ingat nih, saya juga kalau meninggal ingat ini kata-kata saya. Karena apa? Orang baik itu tempatnya di sana jauh lebih baik dari di sini. Benar tak? Ya. Jauh lebih baik di sana dari ini orang surga nih. Ini orang, kata Nabi, yang mendoakan orang tuanya dan biar dia menangis. Nabi pun waktu meninggal anaknya menangis. Wajar menangis. Wajar. Ya kan? Jadi sekali lagi jangan egois. Kita mau dia ini. Tetapi itu tadi ada apa namanya? Ada imbalannya. Dia yang akan menyambut orang tuanya. Ya. Alangkah bahagianya itu. Berapa lama sih kita hidup di sini? Nah, di sana dia menyambut. Dia, saya tadi katakan, tidak perlu didoakan. Dia yang doakan kita. Dia kan? Dia bisa mendoakan. Pasti dia mendoakan kita. Ya, yang penting kita legowo, kita sabar. Ya kok? Sabar berarti bukan tidak menangis. Sabar bukan berarti kita tidak menyesal. Tapi sabar, kita terima inilah keputusan Tuhan dan inilah yang terbaik. Ini yang terbaik buat dia. Kita harus yakin begitu.
Nah, sabar sambil kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Memang kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Sabar sambil mengharap, ya Allah gantikan saya yang lebih baik. Amin. Amin. Dan itu pasti diterima Allah. Itu sebenarnya kematian seperti itu, ya. Tidak apa, Nabi waktu meninggal anaknya Ibrahim itu menangis. Ada sahabat saya, kok kamu menangis wahai Nabi? Nabi kok nangis anaknya meninggal? Terus dia berkata apa? Ini rahmat. Orang yang punya rahmat, orang yang punya kasih pasti menangis. Dan yang paling banyak rahmatnya buat anaknya itu adalah ibunya. Ya, jadi wajar menangis. Baru Nabi, ini apa? Ini rahmat. Baru beliau berkata, perkataannya, Mas innal aina la tadma, mata ini berlinang. Wa innal qalba la yahzan, hati ini sedih. Walakin la naqulu illa ma yardallah wa rasul. Tapi kita tidak akan berucap sesuatu ucapan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Apa yang diridhai itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tidak. Itu di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang berucap seperti itu, yang yakin seperti itu, yang ini, mereka itu akan diberi salawat oleh Tuhan. Salawat oleh Tuhan, salawat, limpahan rahmat oleh Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan diberi petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan Tuhan melimpahkan aneka rahmat. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak diajarkan pada nabi-nabi yang lalu. Itu kata ulama. Sayyidina Yusuf kan hilang itu, ayahnya Sayyidina Yusuf, siapa lagi namanya, Yakub. Hilang anaknya, ya kan? Tahunan. Waktu diberitahu bahwa anakmu dimakan serigala dan lain-lain sebagainya, apa dia tidak ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata sabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Ulama bahas, kenapa dia tidak bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya kan? Jawabannya karena waktu itu belum lagi diajarkan. Itu baru diajarkan kepada Nabi Muhammad. Kami memang milik Allah. Kalau Anda milik Allah, kapan dia mau panggil Anda harus terima. Jangan miliknya. Ini milik Allah. Inna lillahi. Dan kita kembali kepadanya. Satu orang penduduk gunung, pengetahuannya sangat terbatas. Suatu ketika ditanya, kamu takut mati enggak? Dia tanya begini, kalau saya mati saya kemana? Dijawab, kamu akan ketemu Tuhan. Ya betul, ketemu Tuhan. Saya baik dengan Tuhan, pasti dia sambut saya dengan baik. Kalau Anda tidak baik pada Tuhan, wajar Anda khawatir. Tetapi inna lillahi, kita memang milik Allah dan kita akan ketemu sama dia. Yakin bakal ketemu sama dia. Yakin itu. Ya kan itu. Jadi sekali lagi saya tidak larang menangis. Ya. Tapi selalu ingat itu, tempatnya di sana lebih baik. Yang pelihara dia di sana lebih baik dari kita. Ya kan? Apa yang kita harapkan dari dia kalau dia besar itu lebih sedikit daripada apa yang dia siapkan untuk Anda berdua. Nah, yang penting ini sambil berdoa. Saya kira itu yang paling ini. Yakinlah Tuhan tidak sia-siakan Anda. Yang penting usahakan mendekat kepada Allah. Itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini milik saya, ini milik Tuhan. Ya minta dia kembali. Ya kan? Itu kematian seperti itu. Ya. Syukur kita ini semua menunggu.
Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Syarif mau tambah barangkali.